A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'allahu bi ulumi bid-darin amin. Walamma atamma ar-rasul alaihi salatu wassalamu salatahu qala idza saddaqakum darabtumuhuma wa idza kadzabakum taraktumuhuma sadaqa wallahi annahum al-Quraisy. Walamma tamma, dan tatkala telah menyempurnakan Rasul alaihi salatu wassalam salat akan salatnya Rasul, qala maka bersabda Rasul, idza sadaqa, apabila membenarkan ya keduanya, rajulani, makan kamu sekalian, darabtum, maka memukul kamu sekalian makan keduanya. Wa idza kadzaba, dan apabila mendustai ya rajulani, makan kamu sekalian, taraktum, meninggalkan kamu sekalian makan keduanya. Shadaqa, benar keduanya rajulani, wa demi Allah, annahu, makan sesungguhnya keduanya rajulatul li Quraisyin, milik Quraisy. Para sahabat sekalian, kita perlu ingat sebelumnya bahwa pada waktu proses atau perjalanan perang Badar itu sampai di Badar, Rasulullah menugaskan sahabat Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam untuk mencari informasi keberadaan daripada Quraisy. Nah, pada waktu itu beliau berdua menangkap ada 2 orang yang bertugas untuk mencari minum ya untuk Quraisy. Di antara mereka ada namanya, di antara mereka itu ada anak muda dari Banil Hajjaj, dan ada juga yang dari Banil As. Nah, 2 orang anak muda itu kemudian ditangkap. Dan ketika ditanya mereka itu milik siapa, ketika mereka mengatakan nahnu saqatun Quraisyin, kami ini adalah pengambil air minum untuk Quraisy, fa'atuna nusqihim alma, mereka mengutus kami beri minum pada mereka. Itu oleh Sayyidina Ali dan Zubair dipukuli orang itu, karena beliau berdua menyangka bahwa 2 orang anak muda itu milik Abu Sufyan, bukan miliknya Quraisy. Lalu karena dipukuli terus, 2 orang muda itu nahnu li Abi Sufyan, kami ini adalah milik Abi Sufyan. Kemudian Sayyidina Ali dan Zubair bin Awam meninggalkan keduanya, tidak dipukul lagi. Nah, inilah tatkala Rasulullah SAW sudah sempurna sholatnya, beliau bersabda, 2 orang anak muda itu ketika memberikan keterangan yang benar pada kamu sekalian memukul mereka berdua. Dan apabila kedua orang anak muda itu memberikan keterangan dusta pada kamu sekalian meninggalkannya. Anda maksudnya bahwa Rasulullah itu tahu bahwa keterangan yang benar itu yang awal, tapi karena keterangan awal itu sudah dipercaya dan dipukul, akhirnya diganti keterangannya. Rasul kemudian bersumpah, shadaqa, benar itu 2 orang demi Allah, annahum milik Quraisy, mereka berdua itu milik Quraisy, bukan milik Abu Sufyan. Kemudian bersabda Rasulullah kepada keduanya ulamain, ahbironi an Quraisyin ahbiro, kabarkan ulama sekalian yang akan aku an Quraisy tentang Quraisy. Qala, berkata kedua ulama ini, bermula mereka Quraisy berwahadal kasibi, di belakang bukit pasir ini. Rasulullah akhirnya kemudian menginterogasi 2 pemuda itu. Rasulullah tahu mereka adalah memang pegawainya Quraisy yang ditugaskan cari air untuk minumnya kaum Quraisy. Maka Rasulullah
sampai bersumpah sadaqa wallahi annahuma li Quraisy. Belum minta akhbirani an Quraisy, kabarkan kepadaku tentang Quraisy, gimana Quraisy di mana dan sebagainya. Maka dua orang itu mengatakan hum baro'a hadzal kasibi, mereka itu ada di belakang bukit pasir ini. Nah, bukit pasir itu sekarang kita bisa saksikan. Alhamdulillah di awal tahun ini ya, saya baru saja ditugaskan mengantar jamaah umroh itu ke Badar. Itu istimewa atau ada keajaiban. Bukit-bukit atau gunung-gunung di Badar itu batu, tapi ada satu bukit yang itu pasir, yang orang-orang sekarang menyebut sebagai Jabal Malaikat, tempat turunnya malaikat yang menolong kaum muslimin dalam perang Badar. Berarti ketika dua orang ini ditangkap Sayyidina Ali dan Zubair Awam itu, keberadaan Quraisy berada di balik bukit pasir yang sekarang disebut sebagai Jabal Malaikat itu. Sampai sekarang saya selesaikannya ya, moga-moga nanti punya kesempatan semua yang sana. Banyak jamaah suka itu karena selama ini kan baru dengar ceritanya, tapi di sana bisa menyaksikan langsung. Ini perang Badar di sini. Kalau perang Uhud kan udah lazim. Kalau kemudian kita membaca ada hadzal kasib, hum baro'a hadzal kasib, mereka berada di belakang bukit pasir ini. Ada bukit pasirnya sampai saat ini ada. Itu menakjubkan ya. Gunung-gunung yang lain tampak hitam karena berupa batu ya, tapi satu bukit di sana itu tampak kuning karena pasirnya itu pasir warna putih kekuning-kuningan. Itu lembut semua pasirnya dan menakjubkan kok tidak pindah, sebab biasanya kalau bukit pasir itu bisa pindah-pindah dua angin. Faqala lahuma, faqala, lalu bersabda Rasulullah kepada keduanya, kamhum, berapa banyak mereka? Faqala, lalu berkata keduanya, gulamain la nadri, tidak tahu oleh kami. Qala, bersabda Rasul, kam yan khiruna kulayum, kam, berapa banyak yang khiruna menyembelih yang mereka kulayum dalam setiap hari. Qala, berkata, ya gulamani, yauman, di dalam satu hari, tis'an 9 ekor, maksudnya unta ini, wa yauman, dan dalam satu hari asran akan 10. Qala, bersabda Rasul, al-qawmu berjumlah kaum itu ma jumlah baina tis'imiati di antara 900 bal alfi dan 1000. Ketika Rasulullah sudah diberitahu keberadaan Quraisy ada di belakang bukit ini, lalu beliau bertanya lagi kepada keduanya, berapa banyak mereka? Mereka mengatakan kami tidak tahu kalau jumlahnya. Bertanya lagi, berapa banyak mereka nyembelih unta tiap hari? Nah, mereka mengatakan tiap hari itu nyembelih unta 9 dan 10, kadang 9 dan 10. Maka Rasul bisa menyimpulkan al-qawmu ma baina tis'i mi'ati wal alfi, kaum itu pada jumlahnya antara 900 sampai 1000 orang. Dan betul ya, 1000 orang. Waqala, lalu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulia sahabat-sahabatnya Rasul, hadi bermula ini itu Makkah qad alqad, sungguh telah melemparkan yang Makkah ilakum kepada kaum sekalian afladha kabidiha, akan potongan-potongan hatinya Mekah. Tumasaru, kemudian berjalan ya sahabat, hatta nazari, sehingga turun atau singgah ya sahabat, bi'udwatil wadi, di tempat jauhnya lembah ad-dunya yang dekat, minal Madinah, dari Madinah, baidan halnya jauh, anil ma'i, dari air, fi ardin, di dalam tanah, sabuk khatil, yang lembab atau yang berair, fasbah, lalu memasuki waktu pagi al-muslimin, orang-orang Islam, orsan halnya orang-orang yang kehausan,
ba'duhum bermula sebagiannya mereka muslimin itu junubun orang yang junub, ba'duhum dan bermula sebagian mereka muslimin itu muhdisun orang yang hadas. Hadasa lalu membicarakan makan mereka muslimin asyaitan oleh setan biwaswasati dengan satu waswas, satu bisikan godaan. Walau fadlu dan kalau tidak ada anugerah Allah alim atas mereka muslimun warahmatuhu dan rahmat Allah la sanayat maka sungguh bengkok ya, azaimum oleh tekad-tekadnya muslimun. Bainau sesungguhnya setan itu berkata setan kepada mereka muslimun yang tadi tidak menunggu asal musyrikin orang-orang musyrik minkum dari kaum sekalian illa an ayaqta kecuali bahwa memutuskan illa ayaqta kecuali memutuskan al atosu oleh haus riqabakum makan leher kamu sekalian wa yutibu dan menghilangkan ya al atos kuwakum makan badan kamu sekalian wa yatahakamu lalu akan bertindak sewenang-wenang ya musyrikun bikum di tengah-tengah sekalian kaifasau halnya bagaimana menghendaki yang musyrikun. Para sahabat sekalian, setelah Rasulullah tahu perkiraan jumlah kaum Quraisy itu antara 9 sampai 1000 orang, 900 sampai 1000 orang, kemudian beliau menanyakan kepada kedua anak muda itu tentang rombongan perang itu siapa, tentang apa? Tentang ashraf Quraisy. Tsumma ta'ala amman fi nakiri min ashraf Quraisy. Itu dari kalam ya. Tsumma sa'ala kemudian bertanya ya Rasulullah maka keduanya ulamain aman tentang orang bin nafiri yang ada dalam rombongan perang min ashraf Quraisy dari para orang-orang mulianya Quraisy. Pada kala lalu menyebutkan lalu menyebutkan ya gulam ya lalu pada Rasul ada tadakan bilangan iman yang besar. Lalu bersabda Rasulullah SAW, jadi ketika Rasul bertanya kepada dua orang itu yang dalam rombongan perang itu orang-orang mulia pembesar Quraisy siapa? Mereka menyebutkan jumlah yang banyak. Lalu Rasul bersabda kepada sahabat, hadi maqatu qad alqat ilaikum aflada kabidiyah. Sungguh ini Makkah sungguh telah melemparkan atau memberikan kepada kamu sekalian potongan-potongan daripada hatinya Makkah, tokoh-tokoh masa Makkah. Nah, kemudian Rasulullah dan sahabat berjalan sampai kemudian singgah di satu tempat yang jauh di bukitnya ya, bukit yang dekat daripada kota Madinah, jauh dari air yang ada di Badar itu. Di satu bagian tanah yang lembab, lalu masuk waktu pagi, orang-orang Islam itu dalam keadaan kehausan, sebagian mereka ada yang junub, sebagian mereka ada yang hadas. Lalu setan membisikkan godaan pada mereka dengan was-wasnya setan itu. Kalau saja tidak ada anugerah Allah atas mereka dan rahmatnya, maka bengkoklah tekad-tekad mereka itu, karena sesungguhnya apa? Setan berkata kepada kaum muslimin, ma yang tadirul musyrikuna minkum illa ayaqtal aqsul qabarku. Tidaklah orang musyrik itu menunggu dari muslimin kecuali bahwa rasa haus itu memutuskan leher dari kamu sekalian, wa yutibu kuwakum dan akan menghilangkan kekuatan sekalian. Kalau sudah kamu sekalian kehausan, tidak punya kekuatan, fa yatahakamu fiikum, mereka akan berbuat sewenang-wenang pada kamu sekalian kaibasau apa yang mereka itu bagaimanapun yang mereka itu kehendaki. Wallahu a'lam bishawab.